tema yang diberikan kepada saya adalah melayani sesama. Dengan tujuan melayani sesama berarti kita juga sedang melayani Tuhan. Kita akan membaca dari Galatia 5 ayat 13. Ya, di situ saya akan bacakan dan ada juga di slide ya. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah dipanggil untuk menjadi merdeka. Jadi ada panggilan gitu ya, panggilan yang Tuhan berikan dari kehidupan yang sebelumnya kita tidak merdeka, kita diikat, diperbudak oleh dosa, dan kemudian Tuhan memanggil kita untuk menjadi merdeka. Tapi setelah kita menjadi merdeka, janganlah kiranya itu digunakan untuk hidup dalam dosa, menikmati kehidupan yang sebelumnya yang sudah kita tinggalkan, jangan lagi diteruskan, tapi melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Panggilan untuk melayani ternyata di sini ya bukan hanya untuk bagi para hamba Tuhan, misionari, tapi juga bagi seluruh jemaat, untuk kita semua, untuk kita yang hadir di ruangan Zoom ini, untuk siapa saja yang sudah mendapat panggilan untuk merdeka dari Tuhan. Jadi tidak hanya untuk sekelompok orang yang dipanggil secara khusus, tapi bagi kita semua. Dan panggilan itu adalah panggilan pelayanan. Melayani adalah panggilan orang percaya. Panggilan bagi setiap orang percaya. Dalam Roma 1 ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi hal yang pertama yang kita boleh mengerti adalah melayani sesama, khususnya sesuai dengan tema pada sore hari ini, adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Bagi yang muda, bagi yang tua, bagi siapapun, ketika dia menjadi orang percaya, ketika dia menjadi orang merdeka, otomatis dia mempunyai panggilan untuk melayani sesama. Ya, kemudian tidak ada alasan untuk tidak melayani. Ada orang bilang, saya nggak mau melayani karena saya nggak percaya diri, saya nggak ada panggilan, saya nggak pintar, dan macam-macam alasan untuk orang tidak mau melayani. Tapi karena tadi kita sudah belajar bahwa melayani adalah panggilan bagi semua orang, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala apapun yang diperlukan untuk kita melayani sesama. Dalam 1 Korintus 1:26-28 saya bacakan, dinyatakan seperti ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Jadi ketika Allah memanggil kita semua dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang merdeka, otomatis kita memiliki panggilan untuk melayani sesama, secara otomatis juga Tuhan akan memperlengkapi kita. Ya, tidak ada satu orang pun yang Tuhan panggil dan Tuhan tidak lengkapi. Tidak ada pun satu orang yang Tuhan panggil dan dia tidak dipakai Tuhan untuk melayani. Ya. Jadi itu hal yang pertama kita boleh belajar, boleh kita pelajari adalah melayani adalah panggilan setiap orang percaya. Hal yang kedua ya, dasar pelayanan atau melayani adalah slide berikutnya. Ada telepon masuk. Sebentar ya, sebentar. Oke. Pada bagian berikutnya kita akan belajar bahwa melayani sesama itu otomatis kita melayani Tuhan ya. Di sini temanya adalah melayani sesama ya sore hari ini. Tujuannya untuk mengerti bahwa melayani sesama berarti kita juga sedang melayani Tuhan. Maka saya mengambil ayat ini karena ayat ini Matius 25 ayat 40 sangat tepat untuk sesuai dengan tema
Saya bacakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, dalam terjemahan lain itu tidak disebut paling hina ya. Dalam terjemahan King James atau bahasa Inggrisnya itu dikatakan yang paling kecil dalam arti paling tidak berarti. Tapi dalam terjemahan Indonesia dikatakan paling hina. Jadi apapun yang kita lakukan untuk orang-orang yang paling tidak berarti di tengah-tengah dunia ini, itu kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah saudara-saudaraku, ya. Dan berarti Tuhan mengidentifikasikan dirinya kepada orang-orang kecil atau orang-orang yang membutuhkan, yang juga adalah kepada manusia. Dan yang melayani mereka adalah sama dengan melayani Yesus, ya. Kemudian menjadi renungan buat kita. Saya pas baca ini jadi renungan buat saya juga itu bahwa kalau kita melayani orang yang paling hina ini yang dikatakan dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang paling hina, lalu bahwa kita itu adalah melayani Yesus, lalu kita memposisikan diri kita sebagai siapa, sebagai apa, di level apa gitu. Kita memposisikan orang yang kita layani yang diidentifikasikan sebagai Tuhan Yesus. Siapa kita waktu kita melayani? Karena waktu kita datang kepada sesama manusia, kita melayani mereka, kita tidak melihat Tuhan di situ ya. Artinya kita tidak melihat sosok Tuhan seperti yang dikatakan gitu bahwa kita sedang melayani Tuhan, tapi kita melihat sosok orang yang susah. Dalam Matius 25 itu adalah orang yang tidak punya makanan, orang yang tidak punya pakaian, orang yang di penjara, orang yang tidak punya tumpangan. Kita melihat sosok manusia yang sangat kecil, yang dikatakan sangat hina. Kita tidak melihat Tuhan di situ, sehingga kita sebagai manusia ketika datang melayani secara kelemahan kita sebagai manusia, kita mungkin merasa saya ini orang yang lebih beruntung loh dari kamu. Nah, posisi-posisi itu harus kita cermati dari dalam hati kita. Kita harus menjaga sikap hati sebaik mungkin bahwa yang kita layani ini adalah Tuhan ya. Yang kita layani ini adalah sekelompok orang yang Tuhan identifikasikan kepada dirinya gitu ya. Jadi kita melayani sesama manusia adalah sama seperti kita melayani Tuhan. Kita tidak datang bersikap sebagai orang kuat yang datang kepada orang lemah. Kita tidak datang sebagai orang kaya yang kepada orang miskin, orang pintar kepada orang tidak pintar. Kita tidak datang seperti itu. Saya pernah baca satu ungkapan. Sebenarnya waktu saya coba siapkan ini, saya coba baca komentari dari Matthew Henry. Matthew Henry adalah seorang teolog yang banyak menulis komentari gitu ya. Lalu dia menulis, tunggu saya cari ya, mana itu? Dia menulis seperti ini, bahwa Tuhan itu, Allah itu sangat mengatur segala sesuatunya seimbang. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang tidak membutuhkan, ada orang kuat, ada orang lemah, ada orang berkecukupan, ada orang berkekurangan. Jadi ketika kita cukup, itu bukan untuk kita nikmati dan kita sombongkan, untuk kita banggakan, tapi ketika kita cukup, itu berarti ada orang lain yang di sekitar kita harus kita perhatikan. Ada orang lain yang sedang Tuhan siapkan untuk kita membantu mereka. Maka itu disebutkan bahwa ketika kita melayani orang yang membutuhkan, kita sama seperti melayani Tuhan, begitu ya. Jadi apa namanya ya, ketika Tuhan lebihkan sesuatu di dalam hidup kita, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mencukupi orang yang kekurangan. Begitu juga kita memiliki kekurangan dan ada orang lain yang Tuhan kirim untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu dasar untuk pelayanan adalah dasar untuk pelayanan itu slide kedua kayaknya. Dasar untuk pelayanan adalah kasih ya, hukum kasih ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Melayani adalah wujud dari hukum kasih. Melayani adalah wujud dari hukum kasih. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Wujudnya adalah melayani Tuhan melalui melayani sesama. Slide kedua deh kayaknya. Nah itu dia. Satu lagi.
Dasar pelayanan. Di atas sih. Ya. Jadi melayani adalah wujud dari hukum kasih. Kita menerima anugerah keselamatan, kita menerima panggilan merdeka itu dari Tuhan turun kepada kita. Lalu kita secara otomatis kita mempunyai panggilan untuk melayani Tuhan, dengan wujudnya kita melayani sesama, maka bentuknya dia menjadi seperti salib ya. Orang yang bisa mengasihi melayani Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Seseorang mampu mengasihi Tuhan karena ia sudah mengalami kasih Tuhan. Maka secara otomatis ketika orang sudah mengalami kasih Tuhan, dia juga mampu mengasihi sesama. Tidak mungkin mengasihi sesama tanpa melayani, dan tidak ada pelayanan tanpa kasih. Yang ada hanyalah aktivitas. Ketika kita melayani orang lain dengan tanpa kasih, kita seperti melakukan satu bakti sosial saja. Tidak ada kasih di dalamnya, dan itu bukan pelayanan yang dimaksudkan di dalam tema kita pada sore hari ini. Maka dasar pelayanan sesama adalah kasih Tuhan, dan itu juga yang menjadi kualifikasi seorang yang melayani. Seseorang yang melayani Tuhan, seseorang yang melayani sesama, dia adalah harus seseorang yang sudah mengasihi Tuhan, dan secara otomatis dia akan mampu untuk mengasihi sesama. Kemudian pada bagian selanjutnya, yang menjadi pusat dari pelayanan kita adalah Kristus sendiri. Kristus adalah pusat dari pelayanan kita. Dalam Kolose 3 ayat 24, Kolose 3 ayat 24 dikatakan, Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi hal yang kita lihat di sini adalah satu, apa saja yang kamu perbuat, apapun itu ya, dalam pelayanan sesama, bentuknya apapun itu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dengan segala segenap hati. Jadi yang pertama, apa saja yang kita lakukan, kemudian kita lakukan dengan segenap hati. Ya, kita lakukan dengan seperti kita mengasihi Tuhan, tadi dikatakan gitu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya. Kemudian bahwa kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak mencari upahnya dari manusia. Ketika kita melayani manusia, pasti kita akan kecewa. Ya, kita pasti manusia itu tidak sempurna. Ketika kita melayani Tuhan dan Dia mengecewakan kita, kita juga akan menjadi kecewa terhadap manusia itu. Tapi ketika kita melayani Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Layanilah Tuhan, maka engkau tidak akan dikecewakan. Upahnya adalah kekal, gitu ya. Kita melayani manusia tentu seperti ada harap sesuatu ketika yang kita lihat adalah manusianya. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang kita layani, seperti kita melayani orang-orang hina tadi, yang dikatakan orang-orang hina, lalu kita menganggap itu seperti itu Tuhan, maka kita tidak mengharapkan apapun, gitu ya. Karena kita percaya bahwa upahnya itu Tuhan yang tentukan, dan kita tidak berpikir tentang upah. Maka dibilang di sini dalam Kolose 3 ayat 23-24, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upahnya kekal. Dan kita nggak usah berpikir soal itu udah kedaulatan Tuhan, dan itu udah sesuatu yang Tuhan tentukan, dan sesuatu yang Tuhan atur. Dan dikatakan pada bagian ini juga, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Maka taat pada Kristus dalam pelayanan yang kita lakukan untuk sesama. Taatlah pada Kristus. Pelayanannya untuk sesama, tapi ketaatannya kita berikan kepada Tuhan. Karena seperti tadi dibilang bahwa melayani sesama adalah melayani Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kristuslah yang menjadi pusat dari pelayanan kita. Bukan manusia, bukan diri kita sendiri. Bukan ambisi kita, bukan tujuan atau ada modus terselubung di dalamnya. Karena ini seringkali yang menjadi tantangan dalam menjadikan Tuhan sebagai pusat pelayanan. Seringkali orang melayani dengan ada rencana-rencana yang kita tidak mengerti, manusia tidak bisa lihat, ada modus, ada rencana, ada strategi yang untuk keuntungan diri sendiri, dan orang nggak bisa lihat, tapi Tuhan tahu. Maka katakan dalam ayat ini,
Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dalam Yohanes 3 ayat 30 ada ayat yang mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Maka kita melayani Tuhan dengan menjadikan Tuhan semakin besar melalui pelayanan kita, dan kita harus semakin kecil. Semakin kita tidak terlihat, semakin kita tidak diperhitungkan oleh manusia, dan itu tidak akan menjadi masalah sebetulnya gitu ya. Kalau kita memang menjadikan pelayanan sesama itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Kita tidak dianggap, kita tidak dihitung gitu ya. Bahkan kita tidak dihargai. Saya ingat dulu Pak Bigman, almarhum Pak Bigman sering mengatakan, nggak apa-apa nggak dikenal orang gitu dalam melakukan pelayanan, nggak apa-apa orang nggak ingat, nggak apa-apa orang nggak kenal kita, yang penting Tuhan kenal kita gitu ya. Dan ini adalah poin yang sangat penting juga dalam tema pada hari ini gitu, bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan untuk Tuhan. Ya, Tuhan melihat itu semua, Tuhan yang juga mengatur apa yang menjadi upah kita, dan Tuhan juga yang melihat motivasi kita, dan kita juga lakukan itu tanpa ada pretensi apapun dari diri kita untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian karena Kristus adalah pusat pelayanan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya, berikan yang paling sempurna, berikan yang paling baik yang kita bisa berikan dari dalam hidup kita untuk pelayanan yang kita kerjakan dimanapun itu. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah slide ke 5 mungkin ya. Sebelumnya ragam. Nggak ada ya? Oke, saya lanjut dari sini ya. Ragam pelayanan secara spesifik adalah ada 3 hal yang saya boleh catat di sini. Pelayanan yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan, dan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan talenta. Lalu juga ada pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Oke, ada tiga jenis pelayanan ya. Ada pelayanan yang memang Tuhan memanggil orang secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi seorang full time, seperti yang terdapat dalam Roma 1 ayat 1 ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dan itu yang biasanya dilakukan oleh para hamba Tuhan, mereka yang bekerja secara full time, para misionari, mereka memberikan seluruh hidupnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan juga ada juga mereka yang melayani sesuai dengan talenta ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan memberikan kepada kita ketika kita lahir ke tengah-tengah dunia ini, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia gitu ya. Dan itu merupakan satu hal yang akan menjadi alat untuk kita melayani Tuhan, dan itu juga merupakan janji Tuhan untuk kita menjalani hidup kita. Jadi semua orang mempunyai kemampuan gitu. Semua orang mempunyai kemampuan. Tidak ada orang yang lahir ke tengah-tengah dunia ini terus nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada rencana apapun gitu yang Tuhan siapkan dalam hidup dia. Pasti ada gitu ya, pasti ada karena firman Tuhan mengatakan demikian. Maka talenta yang kita punya adalah talenta yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan gitu ya. Dan setiap orang juga tidak sama-sama. Dalam perumpamaan tentang talenta, ada yang mendapat 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, dan seterusnya. Jadi kenalilah apa yang ada pada diri kita, kemampuan apa yang pada diri kita, kemudian asah itu dengan baik gitu ya. Asah itu dengan baik, jangan dibiarkan, jangan diabaikan, jangan
nggak diurus gitu. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 10, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, maka kita harus mengurus semua itu. Kita harus mengenali, kita harus asah, kita harus latih. Kalau pintar main musik, kita latih gitu untuk melakukan pelayanan di bidang musik. Kalau kita pintar berbicara, mungkin kita mesti melatih cara kita berkomunikasi. Kemudian apa saja gitu ya, apa saja yang kita lakukan, kita asah dengan baik. Kalau kita belum tahu di mana kemampuan kita, kita bisa cari tahu gitu, karena itu juga tidak sulit untuk cari tahu gitu. Jadi itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang melayani sesama dengan selalu memperhatikan apa yang ada di sekitar dia, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar dia. Dalam perumpamaan yang tentang kambing dan domba dalam Matius 25, itu kita melihat di situ ada perkataan yang mengatakan ada orang yang butuh makan, ada orang yang butuh minum, ada orang butuh tumpangan, butuh pakaian, dan juga ada orang di penjara yang harus dikunjungi. Sehingga kita bisa melayani sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, berikan hati yang peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Berikan kita juga bisa melihat itu di sekitar lingkungan pergaulan, keluarga, teman-teman kita, kepada siapa kita bisa melayani mereka. Ada yang hanya memerlukan telinga gitu ya, dia hanya perlu menyediakan dirinya untuk mendengar apapun keluh kesah seseorang gitu ya, tanpa harus kita menghakimi, tanpa kita harus ikut menjudging gitu, tapi kita hanya butuh telinga kita yang dibutuhkan orang lain. Ada juga orang yang membutuhkan pendapat kita, ada juga orang yang membutuhkan apa yang ada pada kita, misalkan makanan, minuman, pakaian yang bisa kita berikan kepada orang lain yang kita tahu dia butuh gitu ya. Dan saya puji Tuhan sekali, saya tahu bahwa kegiatan di sekitar gereja kita di GR ini, hal-hal ini sudah dilakukan, termasuk juga oleh ini ya, rekan-rekan muda ya. Jadi saya pikir hal-hal itu sudah dilakukan di gereja, tapi mungkin pelayanan itu kan bukan hanya di gereja, kita juga bisa lihat di lingkungan sekitar kita yang lain bahwa itu bisa dikerjakan sebagai pelayanan untuk sesama ya. Jadi ada tiga hal, yaitu melayani yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan sebagai full timer, sebagai hamba Tuhan. Ada yang melayani sebagai orang yang memiliki talenta sesuai dengan talenta yang ada pada dirinya. Ada juga kita melayani sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian pada bagian yang selanjutnya, yaitu tentang teladan. Teladan yang paling pol gitu, nggak ada lain kecuali Kristus ya. Nggak ada lain selain itu gitu ya. Manusia bisa kita teladani, karena banyak juga manusia yang kita bisa lihat hal-hal yang baik yang boleh kita tiru, tapi manusia tidak sempurna. Selalu mempunyai sisi di mana dia juga lemah. Tapi tidak ada satu yang tidak lemah, yaitu Kristus, yang adalah Tuhan gitu ya. Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama sebagai manusia. Saya ingat minggu lalu Pak Hans Wisang dalam khotbahnya itu mengatakan bahwa dia menyampaikan ilustrasi tentang John Sung ya, yang merobek semua ijazahnya, membuangnya karena dia juga tidak mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang berharga sehingga hati dia terpaut di situ. Itu juga dalam konsep untuk mengosongkan diri gitu. Walaupun kita nggak perlu membuang ijazah kita, tapi artinya kita tidak menjadikan hal-hal yang begitu hebat dianggap dunia, lalu kita juga bersandar kepada itu dan menjadikan diri kita juga begitu luar biasa di dalam pelayanan pada sesama. Jadi kita bisa teladani Kristus, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian juga Kristus juga membasuh kaki para murid ya. Dan dia mengatakan bahwa teladanilah saya dalam hal ini gitu ya. Kalau kamu mau dibilang besar, jadilah yang paling kecil. Kalau mau dibilang pemimpin, jadilah hamba gitu ya. Jadi pelayanan yang paling dinilai tinggi oleh Tuhan adalah ketika kita merendahkan hati sedemikian rupa untuk Tuhan ditinggikan dalam pelayanan. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 27 ada satu kisah di mana dalam perjamuan justru Kristuslah yang melayani mereka yang sedang dalam perjamuan. Maka kata Tuhan, siapa yang lebih tinggi, yang melayani apa yang duduk makan? Lalu kata mereka, para murid, yang duduk makan yang lebih tinggi, yang melayani kan
emang ya dia pelayan gitu ya. Nah, kata Tuhan, saya ada di sini sekarang melayani kamu. Jadi kalau kita memang mau dinilai tinggi gitu ya, ya jadilah pelayan. Yang mau saya sampaikan di sini dalam kita melayani, jadikan diri kita, hati kita serendah mungkin gitu untuk Tuhan ditinggikan dalam pelayanan kita, dan untuk itu kita bisa belajar kepada Kristus. Kita bisa belajar kepada Tuhan dalam hal ini gitu ya. Terus lupakan ego kita, lupakan harga diri kita, karena yang paling hina telah Tuhan kerjakan bagi kita yaitu pengorbanan di kayu salib gitu ya. Nggak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan dalam pelayanan untuk Tuhan. Nggak ada satupun ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan berikan, karunia melayani Tuhan berikan, kemerdekaan kita sebagai orang percaya Tuhan yang berikan. Apa sih yang kita bisa banggakan? Apa sih yang kita mau megahkan diri di dalamnya gitu ya? Dan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan juga itu juga Tuhan berikan dengan tujuan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita mencukupi kebutuhan orang lain. Jadi nggak ada sesuatu pun di dalam hidup kita yang kita bisa jadikan itu sebagai satu hal yang kita sombongkan, kita banggakan, kita megahkan, tidak ada gitu ya. Kristus saja yang adalah Tuhan mau rela menjadi manusia sama seperti kita semua, agar kita semua bisa diperdamaikan dengan Allah, agar dosa kita bisa ditebus. Hal yang paling hina Tuhan sudah kerjakan buat kita. Selebihnya kita nggak bisa banggakan itu gitu ya, kecuali kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.